Hai buat teman-teman, welcome back. Tadi kepotong karena memang durasinya cuma 1 jam, tapi kita masih asik ngobrolin soal P2P tadi. Jadi aku lagi nungguin Ko Chris join supaya kita bisa lanjut ngobrol lagi hari ini. Welcome back, Ko. Halo, Oke. Tadi kita lagi in the middle of ngobrolin soal P2P. P2P. Ya. Gimana, Nah, Ko? tadi saya udah bilang dari segi track record sama data kita belum tahu ya, belum ditested. Nah, jadi tapi having said so, ada nggak uh, uh, ada nggak kasus di mana P2P itu bisa cocok untuk investor? Dan kalau ada, cocok untuk orang seperti apa? Nah, di dalam investasi yang kita lihat returnnya itu kan dari net return, ya net return. Jadi net return itu saya nggak peduli misalnya return Anda seperti apa, pokoknya netnya berapa. Nah, kita tahu misalnya di properti itu 5%, sekarang mungkin turun jadi 2,5% lah ya. Kemudian kalau Anda jual beli forex, misalnya Anda beli dolar, untung kemudian Anda convert balik, itu kena PPh progresif. Tergantung Anda di bracket berapa. Ya, sampai paling tinggi itu 30%. Kalau Anda di saham itu 0,1% final. Makanya saya selalu bilang sama orang, lihat saham. Kenapa? Itu murah banget 0,1% pajak final. Kalau kita dapat dividen itu 10%. Nah, when we look at P2P, nah sekarang gini, kalau Anda sekitar mungkin returnnya 15% nih dari P2P. Nah, kalau Anda punya bracket pajak, misalnya setahun Anda dapat 500 juta, di atas 500 juta, itu Anda kena 30%. Artinya dari 15% yang Anda dapatkan dari P2P, itu Anda hanya 10% Anda dapat. Nah, 10% Anda dapat, kena, ya ngapain taruh di P2P? Taruh aja di saham. Nah, beda lagi. Nah, jadi tapi kalau misalnya Anda punya di bawah 250. Nah, 250 sampai 500 juta kan 25%. Itu masih Hmm. tinggi. Di bawah 250, oke, it makes sense. Nah, tapi masalahnya kalau 0 sampai 250, nah masalah gini, ketika Anda masuk P2P, yang paling penting adalah bukan yang return, tapi diversifikasi. Karena ketika Anda gagal bayar, resiko gagal bayar itu Anda bisa jadi 0%. Jadi bayangin kalau Anda invest di satu loan, kemudian itu gagal. Nah, diversifikasi sebesar apa? Saya rasa itu kemarin saya itu mungkin paling sedikit 15. Nah, 15 artinya apa? 15 posisi Anda harus punya duit yang cukup supaya Anda bisa diversifikasi ke 15 posisi. Nah, misalnya Anda kerja hari ini, gajinya misalnya, gue nggak tahu di Jakarta mungkin 8 juta lah, oke. Berarti udah 100 juta. Nah, berarti gap Anda investasi di portfolio Anda, itu hanya Anda 100 juta sampai 250, ada gap 150 yang Anda bisa dapatkan di P2P. Jadi, yes, tapi it might be interesting buat certain people, tapi gapnya terlalu kecil to have this kind of asset as to consider this as buat pertimbangan untuk invest di aset kelas ini sih. Itu sih menurut gua. Dan biasanya kalau ditanyain mereka bilang pajaknya tanya konsultan sendiri because they know that setelah pajak is not that high apa yang Anda bisa dapatkan dari P2P. Oke, tadi kan ngomongin soal kita kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol di belakang layar kok, kita kan sempat mention soal kok Chris kan sempat mention bahwa yang namanya asset allocation itu nggak boleh pakai emosi gitu kan, nggak boleh pakai Ya, emosional gitu. benar. Can you Nggak. explain that to the people here gitu? Maksudnya kayak apa sih maksudnya tuh gimana sih kok? Jadi ketika kita melihat aset alokasi itu kita nggak boleh involve terlalu banyak emotion. Kita nggak boleh involve terlalu banyak. Oh, gua suka nih sama aset tertentu misalnya. Kan sering ya, because we naturally kita akan lebih nyaman dengan sesuatu yang kita familiar dan sesuatu yang kita ngerti. Nah, buat saya sebagai seorang investor saham, saya tahu properti itu returnnya gak gede. Tapi kalau Anda lihat di dalam personal finance allocation, saya ada properti, ada real estate. Bukan karena saya rasa ini tinggi, tapi itu
because I know that I need it. Nah, artinya ketika kita susun aset alokasi, itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. It has to be need based. Misalnya, dalam 10 tahun kita mau seperti apa misalnya. Misalnya ada uang yang kita mau pakai untuk kuliahnya, sekolahnya anak. Ya udah, kalau misalnya Anda tahu 10 tahun, jangan taruh di saham. Even 10 years ya. Jangan taruh di saham, taruh aja di fixed income gitu. Because you know that in 10 years, you're going to do it. Even if you put in the stock market, ya Anda harus mungkin tahun ke-5 atau tahun ke-6, Anda pelan-pelan sudah harus keluarin. Karena tahun ke-10, Anda udah harus pakai. Because when you need it, Anda nggak bisa bilang, oh pasar jangan turun dong, gue udah mau pakai duitnya. When it comes, it will comes, kayak 2020. Bayangin kalau orang-orang yang istilahnya nyimpan duit untuk retirement, sama misalnya duitnya ditaruh untuk uang sekolah anak, dan tiba-tiba hari ini drop 40%. Nggak mungkin kita suruh anak kita tunda sekolah 1 tahun. Betul. Right? You cannot do that. Makanya, it has to be based on needs. Kalau berdasarkan feeling, oh pasar lagi bagus nih, ya udah gue masuk. And then it ruins everything. Jadi, a good asset allocation itu actually there's a process. Prosesnya seperti apa? You sit down, take a piece of paper, and then discuss with your, misalnya kalau Anda sudah berkeluarga, ya tulis, kira-kira tahun ini kira-kira ada pengeluaran seperti apa. Kira-kira tulis ini pengeluaran seperti apa. So you do the budgeting, you do the allocation, and as little as possible, involve your emotion. So I think that is something that we have to train ourselves to do sih. Kemarin juga Ko Chris tuh sempat mention bahwa ya ketika correct me if I'm wrong ya Ko ya, takutnya aku salah membahasakannya gitu ya. Kemarin Ko Chris tuh juga sempat mention soal yang namanya ketika kita doing asset allocation, it's not more into the upside tapi lebih ke arah preparing for the downside. Is it maksudnya benar nggak sih kemarin kalau nggak salah bahasanya kurang lebih seperti itu? Nah, aset alokasi sebenarnya dia hampir saya kayak diversifikasi juga ya. Jadi sebuah aset yang alokasi yang baik itu number one itu akan prepare us for the downside first, itu yang nomor 1. Kemudian nomor 2 give us acceptable return. So, banyak orang terbalik. Orang itu pikirnya, ini by the way untuk pribadi ya. Kalau perusahaan beda lagi. Karena perusahaan asset allocation-nya, ya sebenarnya ada beberapa yang mirip. Tapi secara personal, number one optimization-nya adalah ketika downside. What will happen ketika pasar drop 50%? Ya, nah kalau misalnya pasar, mungkin kita bisa tunggu, misalnya tahun ini drop, kita nggak tarik keluar. Bisa nggak kita nunggu 4-5 tahun? Kalau bisa, ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau nggak bisa nggak kalau drop 20%? Oke, bisa 20%. Kita tahu market bisa is possible, market turun 40% dalam setahun. Artinya kalau kita bisa 20%, ya udah kita remove. Artinya 50% saham, 50% fixed income. So, ketika kita lakukan itu, kita optimize-nya berdasarkan worst case scenario. Bukan, walaupun worst case scenario itu unlikely ya. Saya kasih contoh mungkin tadi kita bisa saham sama fixed income. Oke, saya kasih lihat asuransi. Asuransi jiwa itu bagian dari asset allocation kita. Nah, kenapa kita butuh asuransi? Balik lagi, asuransi itu nggak kasih kita return. When insurance give you the return, you should be sad. Bukan senang. Karena ketika asuransi lucuan, ya something bad has happened gitu. Nah, tapi kenapa asuransi itu perlu dimasukin? Because we know that there is a chance that misalnya saya sebagai breadwinner, saya itu tidak bisa kerja, misalnya mungkin saya 30 tahun saya kerja, tiba-tiba mungkin sampai ambil sampai 35 tahun, I'm gone gitu. Ada nggak resiko itu? Ada. Balik lagi ya, we don't think that's the case, but you look at statistic, ada orang yang meninggalnya umur 35 tahun. Nah, if that happens, aset alokasi lu seperti apa? Nah,
Jadi kalau misalnya if that happens, nah asuransi kan kicks in. Begitu acara kicks in, artinya portfolio kita kena, iya kena, tapi nggak sampai hancur. So when we do this asset allocation exercise itu, we have to itu buat a lot of people it doesn't feel good lah karena ya kenapa lu berharap yang tidak baik bla bla bla, but you know this is life, and then nobody can says that you know you are the exception. Everybody thinks that they will be the average, padahal enggak. That's it deh. I see. Ya, buat teman-teman yang baru join, ini sebenarnya udah video kedua kita. Tadi di video pertama, kita ngobrolin banyak soal kenapa sih, kapan sih, atau seperti apa sih karakteristiknya seseorang yang siap untuk invest kayak di startup. Terus kita juga tadi sempat ngobrolin juga soal asset allocation, definitionnya, dan apa tadi, investor aktif dan pasif. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan, gak apa-apa, nanti ada videonya, nanti kita save juga di IGTV, teman-teman bisa lihat lagi videonya, karena di yang video pertama tadi kita ngobrol banyak banget, sampai tadi ada sempat ngebahas soal crypto and P2P juga. P2P. Tapi to end this session, karena kan ini udah lebih dari 1 jam dan udah offside nih kok. Aku mungkin sedikit wrapping up buat teman-teman di rumah gitu kali ya. Jadi menurut seorang Ko Kris Angkasa, yang dimana memang beliau adalah full time investor gitu kan. Asset allocation itu beda hal dengan memang active investing gitu. Di dalam asset allocation yang paling penting itu adalah tadi tahu tujuannya seperti apa, dan lebih gimana tadi mempersiapkan untuk downside-nya dibandingkan ngincer upside-nya. Correct ya, Ko ya? Ya. Dan tadi ketika misalnya kayak teman-teman mungkin banyak yang di sini yang dengerin punya bisnis di rumah dan pelaku usaha gitu kan ya. If you still believe in your business, if you still can manage the risk of your business, it will be wise untuk memang go all in di bisnisnya. Tapi memang secara personal, secara business ownernya, as a person, as a human, as a breadwinner misalnya untuk family, kita harus mempersiapkan dan memperhitungkan needs-nya kita. Memperhitungkan needs-nya kita, dan tadi bukan cuma needs yang sekarang doang, tapi needs jangka panjang ya, yang tadi Ko Kris bilang soal mempersiapkan untuk sekolah anak, mempersiapkan untuk kuliah anak gitu kan, dan itu biasanya statis ya kok ya, nilai yang diambil dari perusahaannya for the sake of letting the company grow dari profit yang digulung tersebut. Terus juga tadi kita juga ngebahas soal ya investment itu nggak semuanya return-nya itu dalam bentuk uang, tapi juga bisa return-nya dalam bentuk network, social capital, atau hal-hal lain yang memang tidak bisa diukur oleh money. Dan yang terakhir juga tadi kita mentioning juga bahwa kita mentioning juga bahwa yang namanya ketika kita memang nggak ada salahnya untuk kita invest ke hal-hal yang cukup risky ya kok ya. Tapi from Ko Kris point of view, itu harus ada alokasinya. Dan buat dari Ko Kris, correct me if I'm wrong, itu nggak lebih dari 5-10% dari kemampuan kita. Bener ya kok? Benar. Main game kalau gatel apa nih? Tetap bekerja untuk mencari kesibukan, karena kalau jadi full time investor tangan gatel buka market terus. Memang itu membosan, ada terkadang capek sih. Makanya ya saya rasa kita harus diversifikasi, bukan saja aset secara uang kita, tapi juga social capital buat kita. Iya benar. Yeah. Itu mungkin salah satu alasan Ko Kris juga kenapa Ko Kris masuk ke startup and invest di bisnis lain nggak sih? Kalau saya nggak, if I don't start platform, I think we will not have this session today, right? I think so. I think network itu adalah salah satu social capital yang portable. Buat saya itu scalable banget. And the thing with this is you actually you have no idea on how it will be used. Kayak Jessica bilang, mungkin kita ketemunya 4 tahun sama 5 tahun lalu. At that time we have no idea, right? That we're going to have this session. And in my journey, gua itu cukup beruntung karena I realized the importance of social capital very very early on. So from 2011 gue itu aktif terus, keluar, ikut event, traveling around, and finally hampir mungkin tahun
5 sampai 6 tahun kemudian you start to see all the return that you get. So I think you should invest in maybe this is for other topics sih, invest in yourself sih. I think banyak orang yang terlalu mikirin, gua mau invest di saham itu return yang paling tinggi, padahal sebenarnya aset paling bagus to invest when you are under 30 bukan saham. You know, like all the personal finance lesson ya. Semakin muda saham itu semakin banyak. No, I don't believe in that. Anda gak usah pegang saham sampai umur 30 pun. It is not too late. Tapi umur 20 sampai 30 you should totally invest in yourself because that's the best time for you dan returnnya itu bakal sangat powerful banget sih. So that is tambahan yang gue mau bilang. You have to Agree. look at yourself as an asset juga. Yeah. Benar-benar itu yang mungkin kadang orang juga nggak sadar bahwa mereka punya aset tersebut. Again itu it's another topic for another day. Itu kalau kita bahas bisa banyak sejam lagi sendiri kayaknya. Alright, ini sebelum kita tutup kok ada yang nanya tadi, kapan lagi diadain IVF-nya Pak? Pengen lah saling sharing katanya. IVF itu sebenarnya kita acara Indonesian Value Investor Forum. Ya, kita lakukan ya terakhir tahun lalu, cuma tahun ini karena pandemi. Kemarin kepikiran mau online, but I think one of the key point of IVF kita pengen nyatuin orang-orang value investor di satu ruangan, di mana kita bisa ngomong, you know, like conference, a lot of things happening, bukan cuma jadi pembicara. So kalau kita buat online gitu, ya dapat materi, but you don't get that kind of, you know, networking, you know, getting to discuss ideas. So ya doain lah, mungkin tahun depan kita akan lakuin sih. Ada esensi yang hilang ya kok ya? Iya, jadi you know it, like kayak Zoom, kayak everything, something is missing. Although I think that technology, a lot of innovation has been happening sih di dunia communication. So I think next year will be interesting. We will have more and more tools to facilitate this kind of event. Ya, hopefully semuanya COVID ini cepat berlalu karena aku sendiri juga kayak udah kangen banget yang namanya doing offline events dengan segala esensinya dan segala perks-nya dan jalan-jalan ke Medan juga maybe one day soon karena makanan Medan luar biasa. Alright, thank you. Jessica sekarang training gimana? Oke. Kenapa Pak? Training sekarang gimana? Enggak, maksudnya training sekarang ada training keliling atau kebanyakan online jadinya? Online semuanya karena semua online we care a lot about health issues dan daripada nanti juga malah jeopardizing and lebih membahayakan ya, jadi ya sekarang online walaupun I am dying to go offline. Karena kan kita ketemu juga dari offline kan, offline and then kita aku juga ikut acaranya kok Chris juga waktu itu di Clapham juga offline gitu kan. It was like ya ada esensi yang hilang lah gitu kan, nggak seenak itu juga ketika di online. But overall thank you kok Chris atas waktunya. Thank you banget. Thank you for having me. It's been our honor and our pleasure. Buat teman-teman sekali lagi kalau misalnya tadi teman-teman ketinggalan, teman-teman nanti bisa tetap nonton videonya nanti di IGTV-nya @alfaceo.idn. Dan buat teman-teman yang baru kenal kok Chris hari ini, baru tahu tentang seorang sosok Chris Angkasa yang luar biasa ini, he is a value investor dan dia juga adalah full-time investor. Kok Chris ini sering sharing konten soal investment, soal financial, soal bisnis juga di Instagramnya dan di LinkedIn-nya juga. Langsung aja follow @Chris Angkasa. Dan I believe I hope that we can talk again soon. Sure. Mungkin tadi ngebahas yang tadi tentang social capital and network ya. But hopefully semuanya lancar-lancar juga buat teman-teman di rumah juga. Stay safe and healthy. Again, thank you atas waktunya. Thank you. Alright, bye Kak Chris. Thank you ya.